Seperti biasa pagi itu Suryanti bergegas menuju ke sekolah, tempatnya mengajar. Bu Yanti, itulah panggilan para anak didiknya pada wanita berwajah manis tersebut. Tahun ini tepat 3 tahun lamanya dia mengabdi dan mengemban amanah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dia begitu menikmati profesi sebagai abdi negara. Selain cita-citanya dari kecil, guru juga seolah jadi profesi keluarganya yang sudah turun-temurun. Bahkan begitu senangnya dengan profesi tersebut, Bu Yanti sampai lupa memikirkan masa depannya sendiri. Lantaran di usianya yang sudah menginjak 35 tahun tersebut, dia belum juga menemukan pendamping hidup. Kebetulan Bu Yanti mengajar kelas 4 SD. Berbagai karakter anak didiknya, dia sudah begitu memahaminya. Hingga suatu hari ada murid baru pindahan dari kota. Gadis kecil berambut panjang itu bernama Kaila, anak dari pemilik toko terbesar di desa sebelah. Wajahnya begitu cantik dan anggun seperti anak orang kaya pada umumnya. 2 minggu sudah Kaila menjadi anak didik Bu Yanti, dan Kaila juga terlihat begitu antusias di sekolah barunya tersebut. Tapi, semakin hari gelagat Kaila semakin aneh. Dia sering menggaruk-garukkan kepalanya dan bertingkah seperti monyet. Bahkan dia bisa menghabiskan 10 sisir pisang sekali makan. Kalau jam istirahat tiba, dia tak segan-segan menaiki pohon mangga yang ada di pinggiran sekolah. Tak wajar memang, anak perempuan seumur anak SD bisa dengan lincah memanjat pohon. Tapi inilah kenyataannya. Tentu hal itu tak menjadi soal bagi para guru, asal tak mengganggu jam pelajaran. Tapi semakin hari Bu Yanti semakin risih. Ketika banyak muridnya yang mengadu kalau rambut Kaila mengeluarkan bau apek dan terlihat kutu rambut yang berjalan. Saking banyaknya kutu rambut, hingga kulit kepala Kaila terlihat kelangkat dan berdarah akibat garukan tangannya sendiri. Bu Yanti pun merasa heran. Mana mungkin anak orang kaya kehabisan sampo hingga tak bisa keramas. Banyak spekulasi bermunculan, hingga dia pun mendekatkan diri pada Kaila. Begitu sibukkah orang tua Kaila, hingga anaknya sendiri tak diperhatikan. Semakin hari kutu rambut Kaila semakin banyak. Itu ditunjukkan dengan banyaknya kutu yang berjalan hingga ke baju seragamnya. Bahkan teman-temannya banyak yang menjauh. Itu karena mereka takut akan ketularan kutu rambut Kaila. Setiap hari Kaila akan duduk sendiri di pojokan sekolah. Rambut acak-acakan seolah tak pernah disisir. Diam-diam Bu Yanti mengamatinya dari kejauhan. Karena dia tahu anak itu pasti menyembunyikan sesuatu. Setelah Bu Yanti mendekat, Kaila segera menghapus air matanya. Hati Bu Yanti begitu tiris ketika tahu ada anak yang dijauhi teman-temannya, lantaran tak ada yang mau berteman dengan Kaila. Hingga Bu Yanti pun menawarkan diri untuk menyisir serta mengambil kutu dari rambutnya. Tapi lagi-lagi Kaila menolak. Dia menangis ketakutan. Dan apa yang keluar dari mulut Kaila membuat Bu Yanti kaget. Ketika Kaila mengatakan kalau orang tuanya akan marah besar jika ada yang berani mengambil satu kutu sekalipun dari rambutnya. Sungguh, jawaban yang tak masuk akal. Mana ada orang tua yang tega melihat anaknya tersiksa. Hingga suatu hari Bu Yanti nekat mendatangi rumah Kaila untuk pertama kalinya. Niat dan keinginan Bu Yanti adalah meminta persetujuan dari orang tuanya untuk memotong rambutnya. Baru saja sampai di depan rumah pintu gerbang, Bu Yanti seolah diawasi ratusan mata yang tertuju padanya, dan tentu saja tak menyukai kehadirannya. Bulu kuduknya pun merinding. Langkah demi langkah semakin terasa berat. Banyak suara monyet di sana sini. Padahal di rumah megah itu tak ada hewan satupun.
Dengan penuh keberanian akhirnya sampai juga Bu Yanti di depan pintu. Dan saat itu dia pun mengetuk pintu. Dan saat dia mau mengetuk pintu, dia pun dikagetkan dengan kehadiran monyet yang mencakar tangannya. Meski hanya sekilas, tapi bekas luka cakaran tersebut begitu dalam dan mengeluarkan banyak darah. Setelah pintu dibukakan si tuan rumah, Bu Yanti pun tak lupakan kemegahan rumah 2 lantai tersebut. Banyak barang-barang mewah yang terpajang dan mengisi ruangan di setiap sudut rumah itu. Tapi Bu Yanti juga merasa merinding, ketakutan. Seolah dia melihat banyak kera bermata merah sedang bergelantungan di setiap ruangan. Singkat cerita, akhirnya Bu Yanti bertemu langsung dengan Pak Mansur, ayah dari Kayla. Keinginan Bu Yanti pun diutarakan, tapi permintaan Bu Yanti langsung ditolak dengan keras. Bahkan Pak Mansur kemudian mengusir Bu Yanti secara tak hormat. Di tempat lain ada seorang gadis kecil sedang meneteskan air mata, seolah meminta pertolongan. Dialah Kayla, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya tak segan-segan memarahinya kalau dia membantah. Kayla hanya bisa menangis dan menangis. Sesampainya di rumah, Bu Yanti semakin dibuat penasaran oleh sikap wajar yang ditunjukkan Pak Mansur. Kalau orang tua akan berbuat apa saja demi anak, tapi sikap ini berbanding terbalik dengan kedua orang tua dari Kayla. Dan Bu Yanti pun tak patah semangat setelah kedatangannya ke rumah Kayla waktu itu. Bu Yanti tak mendapati Kayla masuk sekolah selama 1 minggu. Bu Yanti pun berbikin keras. Dia duduk di bangku Kayla yang memang berada di paling pojok. Selama ini Kayla memang pendiam. Dia tak banyak bergaul dengan teman-temannya. Dan tak sengaja tangan Bu Yanti pun mengambil satu kertas yang ada di laci bangku. Tulisan tangan Kayla itu membuat hati Bu Yanti terenyuh. Secari kertas itu menjelaskan kalau dia akan dikelilingi kera-kera berbulu putih pada malam-malam tertentu. Dan kera-kera tersebut akan memakan kutu-kutu yang ada di rambutnya. Semakin banyak kutu yang dimakan, maka semakin banyak harta yang didapat oleh orang tuanya. Setelah kutu itu habis dimakan para kera putih, maka akan ada jutaan uang yang ditinggalkan. Setelah membaca tulisan tersebut, Bu Yanti pun mendapat kesimpulan bahwa Pak Mansur adalah penganut pesugihan kera putih. Dan menurut info yang dia dapat, pesugihan tersebut akan hilang kalau si pemilik kutu rambut memotong rambutnya. Dan tentu saja hal itu akan sulit dilakukan karena akan ada banyak kera-kera yang mencoba menghalangi. Lagi-lagi Bu Yanti pun nekat mendatangi rumah Kayla. Tapi kali ini dia tak sendiri. Dia datang bersama pamannya yang kebetulan juga seorang supranatural. Baru saja menginjakkan kakinya, Pak Seno merasakan aura jahat yang mengitari rumah tersebut. Di sana Pak Seno berkelahi dengan ribuan kera-kera berkepala putih. Sedangkan Bu Yanti mencari keberadaan Kayla yang ternyata dipasung di ruangan khusus pemujaan. Terlihat Pak Mansur menyembah patung Hanuman yang dikalungi dengan bunga melati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.